Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Wailin Prahesti. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah manajemen kinerja mengenai performance analytic atau analitik kinerja. Nah, performance analytic ini merupakan proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kinerja untuk membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Nah, dalam dunia kerja modern nih, perusahaan itu tidak lagi hanya mengandalkan intuisi atau perkiraan-perkiraan gitu, tetapi juga menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, tujuannya apa sih? Nah, tujuan utamanya itu dari performa analitik ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja individu atau kinerja karyawan, tim maupun organisasi itu sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau telah ditentukan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, dengan adanya analisis kinerja ini, perusahaan itu dapat mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki sekaligus mengetahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan suatu pekerjaan. Nah, dalam prakteknya atau dalam prosesnya, performance analytic ini melibatkan beberapa tahap. Nah, yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Nah, data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, kemudian tingkat produktivitas, absensi karyawan, kemudian ada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, hingga hasil evaluasi kinerja. Kemudian, untuk tahap kedua itu setelah pengumpulan data, maka data akan diolah atau masuk ke proses pengolahan data. Nah, data yang telah dikumpulkan ini kemudian disusun dan diorganisasikan agar mudah dianalisis seperti itu. Nah, pada tahap kedua ini tuh perusahaan biasanya menggunakan teknologi informasi atau sistem manajemen kinerja. Nah, selanjutnya yaitu tahap ketiga. Di tahap ketiga ini setelah data dikumpulkan kemudian diolah, maka masuk ke proses analisis data. Analisis ini tuh dilakukan untuk menemukan pola, tren maupun hubungan antar variabel yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi seperti itu. Nah, kemudian setelah tahap 1 2 3, tahap terakhir atau tahap keempat yaitu pengambilan keputusan. Nah, hasil analisis di proses yang ketiga tadi itu digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi perbaikan, pemberian pelatihan atau pemberian training kepada karyawan, kemudian untuk promosi jabatan maupun untuk penyusunan target kerja yang baru seperti itu. Nah, terus performance analytic ini memiliki beberapa manfaat penting bagi organisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Nah, karena keputusan itu akan didasarkan pada data yang objektif gitu, bukan subjektif ya. Jadi berdasarkan data yang objektif. Nah, yang kedua ini tuh membantu organisasi dalam mengidentifikasi masalah sejak dini sebelum masalah itu tuh berkembang menjadi lebih besar. Jadi harus dilakukan identifikasi masalah ketika masalah itu masih kecil ya. Nah, yang ketiga itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karena perusahaan itu dapat mengetahui area yang perlu untuk ditingkatkan atau untuk melakukan peningkatan di area tertentu. Nah, selain itu, performance analytic itu juga membantu meningkatkan akuntabilitas karyawan. Ketika kinerja itu dapat diukur secara jelas di setiap individu, maka setiap individu itu akan lebih memahami tanggung jawab dan target yang harus dicapai. Nah, sebagai contoh nih, di dalam sebuah industri perbankan syariah, performance analytic itu bisa digunakan untuk mengukur pencapaian target pembiayaan,
terus jumlah nasabah baru, kemudian tingkat kepuasan nasabah, serta kualitas pelayanan. Nah, jika data itu menunjukkan adanya penurunan jumlah nasabah, maka manajemen dapat melakukan evaluasi untuk mengetahui penyebabnya. Misalnya nih, karena ada pelayanan yang kurang optimal atau adanya persaingan dari bank yang lain. Nah, contoh lainnya itu ada di perusahaan e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia gitu. Mereka menggunakan data untuk mengetahui produk yang paling diminati oleh pelanggan, perilaku konsumen, serta efektivitas promosi yang dilakukan. Nah, dengan demikian, perusahaan itu dapat menyusun strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan penjualan mereka. Nah, meskipun memiliki banyak manfaat ya, penerapan performance analytic ini tuh juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kualitas data. Nah, jika data yang digunakan ini tuh nggak akurat atau nggak lengkap misalkan, maka hasil analisis yang diperoleh itu juga bisa menyesatkan gitu. Selain itu, organisasi itu juga memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu perlu memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan itu mampu menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya gitu. Selain itu, perusahaan itu juga perlu meningkatkan kompetensi karyawan dalam bidang analisis data agar hasil yang diperoleh itu benar-benar dapat mendukung pencapaian dan tujuan suatu perusahaan atau suatu organisasi. Nah, terus kesimpulannya, performance analytic itu merupakan alat yang sangat-sangat penting dalam manajemen kinerja modern gitu. Nah, melalui pengumpulan kayak yang sudah tadi saya sebutkan, ada 4 proses itu. Yang pertama ada pengumpulan data, kemudian yang kedua ada pengolahan data, analisis data, dan analisis data yang tepat ya. Kemudian organisasi dari sini itu organisasi dapat membuat keputusan yang lebih efektif gitu dengan meningkatkan produktivitas serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai performance analytics. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.